Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat walafiat? Itu harapan kita semua. Oke, kita berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN. Saya tidak perlu mengenalkan diri pada anak-anak karena kemarin sudah ada perkenalan pada saat MPLS. Oke. Sekarang materi bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kamu bisa buka buku paket kamu bab 1 ya, Nak. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Sub pokok bahasan kali ini yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kalian ketahui, yang Bulani bahas kali ini adalah sub pokok bahasan 1 dan 2. Sedangkan sub pokok bahasan ketiga Bulani bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak? A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodingrat dengan 2 wakil yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. A. Sidang resmi. 1. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, yang B, sidang tidak resmi. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI IR Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Ciusangai-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Oke, yang kedua, perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno. Ya, jadi dari 62
peserta sidang yang diberi kesempatan hanya 3 orang yang langsung pada saat itu. Oke. Si A. Muhammad Yamin. Pada sidang PPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Jadi ingat, pada waktu pertama kali yang diberikan kesempatan adalah Muhammad Yamin. Oke. B. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Oke, yang ketiga, I.R. Soekarno. I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang jumlahnya 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan usul para anggota yang akan dibahas pada persidangan berikutnya. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan I.R. Soekarno dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan D.R.S. Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Sesudah sidang Kuo Sang En, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut. I.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim,
dan Abikusno Cokro Sujoso, golongan Islam. Oke nak, Bulani lanjutkan. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Lanjut, naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, karena pada saat itu bersamaan dengan hari jadi kota Jakarta. Selanjutnya naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Lanjut nak. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, berarti sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah silah pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih, itu yang Bulani sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pertama kali masuk di materi PPKN di jenjang SMP. Terus tugas kalian yang pertama, oh ya, karena kamu masih kelas 7 belum mengerti ya, jadi Bulani menyarankan kamu harus menyediakan 2 buku tulis. 1 buku tulis kamu pakai untuk catatan, 1 buku tulis kamu pakai untuk tugas.
Lah, tugas kalian saat ini setelah pembelajaran ini selesai adalah menyimpulkan materi yang Bulani sampaikan ini dengan melihat, mendengarkan videonya Bulani, dan kamu buka buku paket kamu bab 1. Tahu ya tugasnya? Dicatat di buku catatan. Ya, tugas kali ini hanya mencatat di buku catatan. Kalau sudah kamu catat di buku catatan, ya, terus buku catatanmu kamu foto, terus kamu kirimkan ke nomornya Bulani. Nomornya Bulani 081 330 153250. Oke, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.